Kawruhana dununge wong urip lamun benjang yen sampun palastra wong mati nandi parane umpamana peksi mabar mlesat saking kurungan neki hateng pundi pura keng benjang aja kongsi leru wau umpamana wong ning donya arsa senja datan bisa mulih marang jaman kamulyan. Indonesia is a country with thousands of unique and rich historical and cultural relics. In East Java, especially in the Malang area, there is an art that has been preserved to this day, as Bantengan still have a considerable taboo on society, starting with an event that is expected it's mystical and thrilling to the political issues. Sebagai orang Muslim, ya jelas kita tidak mau karena nanti di situ ada syirik gitu loh. Kalau menurut saya pribadi itu bukan merupakan pecinta Bantengan, bisa mengambil sisi positifnya. Tetap yang penting dilestarikno mengku budaya karya Indonesia, itu aja. Each person has a different opinion, and to get a direct look at the people's view of Bantengan, we have done research and interviews with several sources. Today, we have the opportunity to visit the residence of Mr. Agus Rianto as chairman of Bantengan Nuswantara community to get an information on the history of the Bantengan. Kalau kita berbicara tentang sejarah kesenian Bantengan, memang tidak ada bukti-bukti yang kuat, literatur yang kuat tentang kesenian Bantengan ini. Kenapa sampai misterius banget? Nah, saya juga tidak mengerti kenapa. Beda dengan kesenian-kesenian yang lain yang ada di Nuswantara. Untuk kesenian Bantengan, karena minimnya sejarah, bukti-bukti sejarah tentang kesenian Bantengan, saya selaku orang yang berusaha mengangkat kembali kebudayaan kesenian Bantengan ini ke permukaan lagi. Di situ saya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk mencari sejarah kesenian Bantengan. Art Bantengan has existed since the age of the Kingdom of Kanjuruhan. Art Bantengan, it is not out of the science of Kanuragan, Pencak Silat, and martial arts. Nah, kesenian Bantengan ada sejak zaman kerajaan Kanjuruhan. Disitulah awal keberadaan kesenian Bantengan. Bantengan sendiri kan, kalau kita sudah melewati tahap, sudah banyak sekali tahap. Kalau kamu berbicara tentang tahap di zaman-zaman penjajahan Belanda, ada cerita para pendekar yang masih hidup
Jadi kalau sekarang misalkan dihitung umur, di atas umur 90 tahun, ada beberapa yang masih hidup. Kalau kita berbicara tentang zaman-zaman penjajahan Belanda dulu, keberadaan kesenian bandengan ini semacam tilik sandi. Kesenian bandengan itu adalah bagian dari pencak silat. Kesenian bandengan itu tidak lepas dari ilmu kanuragan, itulah bandengan. Nah, makanya kenapa tidak lepas dari ilmu kanuragan, ilmu pencak silat, ilmu bela diri. Nah, semua itu untuk andil dalam perjuangan di masa-masa penjajahan zaman Belanda dulu. Jadi banyak sekali pemuda-pemuda yang direkrut untuk belajar ilmu kanuragan, ilmu bela diri, ilmu pencak silat supaya ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah waktu itu. Kesenian bandengan tuh sempat punah, sempat hilang cukup lama sekali. Nah, di situ saya mempunyai angan-angan untuk mengangkat kembali kesenian bandengan. Tahun 2006 saya sudah punya angan-angan itu. Cuman karena cukup lamanya saya mencari kelompok-kelompok kesenian bandengan yang dulu ada, terus kita ajak berdiri lagi, itu memang prosesnya tidak semudah kita membalikkan tangan. Jadi tahun 2006 saya mempunyai angan-angan itu, saya sudah mencari kelompok-kelompok kesenian bandengan, dibantu pemuda-pemuda. Tahun 2008 baru bisa melaksanakan. Ya, memang kita harus buat event. Kita harus buat gebrakan yang cukup luar biasa supaya orang tahu. Kelompok-kelompok kesenian juga, kelompok-kelompok kesenian bandengan juga melihat, oh ternyata kesenian bandengan bangkit lagi. Nah, maksud saya seperti itu. Dan tahun 2008 itulah baru terlaksana. Kalau untuk perkembangan, luar biasa sekali. Kurun waktu 12-13 tahun sampai sekarang perkembangannya cukup luar biasa sekali. Ya, jadi yang tidak ada kelompok dia berdiri, yang ada kelompok dia bangunkan lagi, semacam itu. Ari Afandi, as advisor to Bantengan Sukun Budaya, has the initiative to draw attention from teens, especially in Malang City and East Java, to participate in conserving the Bantengan. Kami tidak segan-segan menyampaikan kepada adik-adik, khususnya remaja-remaja itu, menyampaikan bahwa kesenian ini adalah asli dari Jawa Timur, khususnya Malang Kota, Malang Tengah, supaya mereka lebih tertarik lagi bagaimana. Nah, kita menampung aspirasi khususnya adik-adik yang anggota seni ini, bagaimana supaya mereka lebih tertarik lagi. Caranya yaitu tadi dengan seperti kita anggap mereka ini sebagai anak sendiri, sebagai saudara sendiri, juga sebagai teman curhat. Kalau mereka pas ada kesulitan, kita membantu mereka. Dengan itu lama-lama mereka akan lebih tertarik dengan kesenian ini, kira-kira seperti itu. Ada hewan-hewan yang selain banteng kan ada macan, ada gajah. Kenapa sih kok enggak pakai gajah atau macan yang lebih gagah? Kenapa kok banteng? Saman bisa lihat ini, tanduk ini sudah kelihatan gagah, kepala yang segede ini sudah kelihatan gagah. Kemudian kalau hewan ini kemudian di hutan dengan kepala yang sebesar ini, berarti hewannya paling tidak besar kan? Gagah enggak kira-kira? Kalau menurut sampean? Makanya kami mengambil istilahnya seni, dinamakan seni bandengan itu. Kalau ini sudah gamelan udah bunyi, dipakai gagah, sudah kelihatan gagah, seperti itu. Dalam istilahnya kita dalam orang Jawa itu kan punya etika atau norma unggah-ungguh gitu. Kalau kita masuk ke rumahnya orang, paling tidak harus permisi. Kemudian kalau apalagi ini kita berhubungan dengan leluhur,
yang kita hormati. Paling tidak kalau kalian ini kan anak putu ya, anak putu buyut, jadi istilahnya yang lebih tua dari kita, paling tidak kita harus menghormati. Satu, namanya suku. Kemudian kita juga berdoa kepada Tuhan bahwa di dalam isi doa itu adalah supaya yang main, penonton itu diberi keselamatan, tidak ada apa-apa, jangan sampai ada halangan lah di dalam permainan itu tadi. Ciri khasnya dari kami ini adalah gamelannya. Gamelan yang kalau di kami ini yang dominan jidor. Jidornya itu kalau sudah masuk tahap naik, tabuhan kembangan naik, berarti sudah waktunya trans. Itu yang menjadi pembeda. Kalau misalnya pencak silat itu sama, kalau dia tabuhannya sudah naik, ritmenya tinggi, berarti sudah ke arah mau trans ya, mau kalapan seperti itu. Jadi itu yang menjadi pembeda dengan musik-musik yang lain. Dan ini musiknya khas gitu. Ada 2 kendang, trompet sama jidor. Itu aja musiknya. Yang selanjutnya itu saat pameran waktu itu kan saya lihat itu kepala bantengnya itu warnanya macam-macam ya Pak ya. Ada yang warna putih, terus warna hitam. Nah, itu apakah setiap warna itu memiliki makna atau bagaimana Pak? Kalau yang menjadi punjer atau cikal bakalnya bantengan di sukun, ada yang batak putih yang 2 itu. Kemudian ini yang Nuswantoro ini ya, mengatakan Nuswantoro dari semua kepala-kepala banteng yang ada itu menjadi satu di sini. Dikatakan Nuswantoro itu Nusantara ya. Jadi yang ada bulunya itu Malang, model Malang. Kemudian ada yang mesem model batu. Terus yang batak putih asli Malang agak tengah. Tetapi yang muda-muda ingin lagi asli Malang Pak, yaitu yang dibikin bison. Oke, terus di BSP ini lucu. Jadi dari semua bantengan itu bisa dirangkul menjadi satu, disimbolkan dengan banteng Nuswantoro. Ini simbolnya. Kalau kita berbicara relief di candi, berarti sebelum Masehi, perjalanan itu mungkin belum dikenal seni bantengan mungkin waktu itu. Jadi lebih dikisahkan ke dewa-dewa mungkin ke arah. Dan kalau kita kembali ke sejarah yang lampau, ya Amit Sewu Permisi mungkin lebih dominan identik dengan Hindu, dengan agama Hindu. Di situ memang ada relief candi yang menggambarkan bukan seni bantengan kalau itu, perjalanan Lembu Andini, sosok Lembu Andini, menggambarkan sosok sapi ya, tunggangan Dewa Siwa itu kalau saya. Ada memang di relief candi-candi. Silahkan kamu suka, silahkan kamu tidak suka, tidak apa-apa. Toh memang kesenian bantengan wujudnya seperti itu, pertunjukannya seperti itu. Jadi kita bisa membedakan mana leluhur, mana energi yang lain. Kita harus bisa membedakan. Untuk suka tidak suka lumrah manusia, tapi tetap harusnya kita menghargai budaya Jawa. Sebelum agama masuk misalkan, budaya Jawa, budaya Nusantara ya sudah seperti ini. Kearifan lokal yang cukup dahsyat menurut saya ketika manusia bisa berinteraksi, bisa bersandingan dengan makhluk lain, dekat mereka. Jadi tidak ada menyembah dan sebagainya, bukan. Cuma kita saling menghormati sesama makhluk ciptaan, itu aja. Kembali berkembang, ya kalau saya pribadi, saya seorang seniman. Jadi gini, masyarakat itu butuh tempat berekspresi. Kalau ada banyak sekali tempat untuk berekspresi, otomatis
kelompok-kelompok kesenian ini akan banyak sekali pergerakan, maksudnya tampil dan sebagainya. Coba dulu misalkan sebelum tahun 2008 kita menunggu pertunjukan biasanya 1 tahun sekali. Kita menunggu hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia misalkan, dia baru tampil. Itu kita berbicara misalkan yang saya tahu misalkan itu kelompok kakek saya misalkan tampil 1 tahun sekali kan begitu. Itu juga diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi minim sekali tempat untuk berekspresi kelompok-kelompok kesenian bandengan ini. Makanya mudah sekali hilang. Jadi bukan faktor pengaruh budaya asing dan sebagainya, itu nonsen, bukan itu. Jadi tetap kalau yang saya amati ya, tempat-tempat untuk berekspresinya orang-orang kesenian inilah yang menurut saya penting sekali. Ketika kita kasih peluang untuk membuat sebuah pertunjukan, dia akan semangat luar biasa. Misalkan kalau ini hilang, ya sudah, kita tinggal tunggu budaya kita hancur. Makanya kita berusaha membuat event sebesar mungkin supaya ada semangat untuk kelompok-kelompok kesenian bandengan. Di kesenian bandeng itu ada 3 semacam topeng. Ada topeng bandeng, ada macan, terus ada kerah monyet. Kalau alat musik, gendang, cidor, jadi cukup sederhana sekali. Kalau filosofi dari kesenian bandengan sendiri, bandeng itu simbol bijaksanaan, macan simbol angkara murka, monyet itu simbol iri, dengki, kejahatan. Jadi tiga arti tadi di kesenian bandengan digabung jadi satu. Tetap kebijaksanaan lah yang menang. Even though the world will continue to run, with all new things slowly starting to displace, one by one, the culture and heritage of the archipelago. However, the Bantengan arts activists will, with their efforts, determination, and love, will continue to fight for the existence of this art, so that it remains strong. Apa pesan dan kesan Bapak buat anak-anak muda zaman sekarang yang kurang mengetahui tentang kesenian atau budaya-budaya, khususnya kesenian bandengan ini? Ya. Kalau saya pesan untuk pemuda maupun tidak hanya pemuda, masyarakat Indonesia, hargai budaya bangsa, hargai budaya Nusantara, khususnya kesenian bandengan. Bagi anggota yang sudah terjun, jadi harapan kami yang sepuh-sepuh ini adalah bahwasanya mereka nantinya adalah pengganti-pengganti kami, meneruskan paguyuban ini supaya kedepannya lebih dikenal luas lagi, lebih eksis lagi. Jadi masyarakat tidak takut lagi yang katanya bandengan sangar itu tadi. Kepada yang belum pernah atau belum tahu kesenian ini, mari kita sharing bareng-bareng, ngobrol seperti kalian ini, tanya-tanya bagaimana sih Pak ceritanya, bagaimana sih benernya, bisa jadi lebih tertarik lagi ke arah sini lagi.